Chen Ping dan Hu Mazi merasakan belenggu itu hilang dan segera berjuang untuk berdiri. Mereka memandang formasi yang menghilang di sekeliling mereka, dan mayat kering yang ditinggalkan Sue Wuying di tanah, semuanya dengan ekspresi terkejut. "Apa yang baru saja terjadi?" tanya Hu Mazi ragu. Chen Ping juga tampak bingung. Hanya ingat bahwa jiwanya ditarik oleh Sue Wuying, lalu ia kehilangan kesadaran. Adapun apa yang terjadi kemudian, dia tidak tahu. Pada saat ini, suara Raja Iblis Awan Merah terdengar dari lautan kesadaran Chen Ping. "Wah, kau beruntung kali ini. Jika aku tidak bertindak, kau pasti sudah disedot oleh orang itu sejak lama." Chen Ping terkejut dan bertanya dengan cepat, "Senior, apakah Anda yang baru saja menyelamatkan saya? Bukankah Anda lemah dan hampir mati?" Chen Ping tidak mengerti. Setelah pertempuran dengan pemakan jiwa, jiwa Raja Iblis Ciun sangat lemah dan hampir mati. Bagaimana dia bisa membantunya? "Sial! Aku lemah. Aku bisa menghancurkan jiwa orang itu di lautan kesadaranmu dengan mudah. Akulah Raja Iblis dari surga ke-9. Orang ini bukan apa-apa." Sang Raja Iblis Awan Merah membual. "Terima kasih banyak, Senior." Chen Ping tidak tahu apa yang terjadi di lautan kesadarannya, jadi dia hanya bisa berterima kasih kepada Raja Iblis Ciun terlebih dahulu. "Jangan sungkan," kata Raja Iblis Awan Merah dengan bangga, "namun, jiwa orang itu akhirnya diserap oleh buku kuno emas itu, yang menyelamatkanku dari banyak masalah." Baru saat itulah Chen Ping mengerti bahwa jiwa yang ada dalam bayangan tanpa darah telah diserap oleh Daluo Golden Classic di lautan kesadarannya. Bahkan jiwa dari Scarlet Cloud Demon Lord takut pada Daluo Golden Classic, jadi jiwa dari Bloodless Shadow bahkan Kurarik menjadi faktor. Melihat ekspresi Chen Ping, Raja Iblis Ciun segera menjelaskan, "Tapi aku memang menghajar orang itu, jangan anggap aku menyombongkan diri. Tidak, Senior adalah orang paling berkuasa di surga ke-9, bagaimana mungkin dia bisa menyombongkan diri?" Chen Ping berkata sambil tersenyum tipis. Kalimat ini membuat Raja Iblis Ciun tersipu, dan dia mengabaikan Chen Ping begitu saja. Hu Mazi menatap mayat berdarah di tanah dan bertanya, "Chen Ping, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Chen Ping tersadar kembali dan menatap mayat kering di tanah, cahaya dingin melintas di matanya. "Sue Wuying sudah mati. Kita harus menemukan cara untuk mendapatkan petunjuk tentang jiwa rakyatmu darinya." Setelah berkata demikian, Chen Ping berjalan mendekati mayat kering Sue Wuying dan mulai memeriksa tubuhnya. Tak lama kemudian, dia menemukan liontin giok hitam di lengan Sue Wuying. Liontin giok ini sepenuhnya hitam, dengan beberapa rune aneh terukir di atasnya, dan memancarkan aura dingin. "Apa ini?" tanya Hu Mazi penasaran. Chen Ping mengamati liontin giok itu dengan saksama dan berkata, "Ini pasti token dari istana Dao Jahat. Mungkin kita bisa menemukan beberapa petunjuk darinya." Setelah mengatakan ini, Chen Ping menyimpan liontin giok itu dan berkata kepada Hu Mazi, "Tuan Hu, mari kita pergi dari sini dulu dan mencari tempat yang aman untuk mempelajari liontin giok ini dengan saksama." Hu Mazi mengangguk, dan keduanya tidak ragu lagi dan berbalik untuk meninggalkan cabang Evil Dao Hall.
Ketika mereka berjalan keluar lembah, mereka mendapati hari sudah larut malam di luar. Cahaya bulan menyinari bumi, menambah sentuhan keindahan aneh pada hutan yang suram ini. "Kemana kita akan pergi selanjutnya?" tanya Humasi. Chen Ping berpikir sejenak dan berkata, "Ayo kita cari tempat istirahat dulu, baru kita cari tahu cara mempelajari Liontin Giok itu." "Ngomong-ngomong, apa kau tahu tempat aman di dekat sini?" Humasi berpikir sejenak dan berkata, "Kita bisa kembali ke Kabupaten Dongxiang dan beristirahat di sana. Di sana juga aman." Chen Ping melirik Humasi dan tahu bahwa Humasi pasti ingin kembali ke Kabupaten Dongxiang untuk bermain-main dengan wanita. Bagaimanapun, Yona menemukan dua wanita untuk menemani Humasi. "Sekarang saya dapat kembali dan melanjutkan bermain." Namun hal itu sulit bagi kedua pembantu itu, yang tersiksa oleh biji wijen dan mengalami kesulitan berjalan. Chen Ping mengangguk dan berkata, "Baiklah, kalau begitu kita akan pergi ke Kabupaten Dongxiang." Alasan mengapa Chen Ping setuju untuk kembali ke Kabupaten Dongxiang adalah karena ia ingin mencoba apakah Liontin Giok tanpa darah dapat membantu ayah Lin Yuner menemukan jiwanya. Meskipun dia tahu bahwa jiwa ayah Lin Yuner telah diserap olehnya, istana jahat selalu mahir dalam hal jiwa. Mungkin ada cara lain untuk memulihkan ayah Lin Yuner. Keduanya tidak ragu lagi dan menuju ke Kabupaten Dongxiang. Angin dan pasir masih mengamuk, bagaikan binatang buas, meraung dan berlari kencang antara langit dan bumi. Namun, suasana hati Chen Ping dan Humasi benar-benar berbeda dari saat mereka pertama kali datang. Saat mereka datang, mereka dipenuhi rasa cemas mengenal hal yang tidak diketahui dan ingin segera menemukan kebenaran. Kini, mereka lebih tenang dan bertekad. Keduanya berjalan di tengah malam yang gelap dan tiba di gerbang kota Kabupaten Dongxiang lagi. Di bawah cahaya redup, gerbang kota tampak kuno dan hikmat, seperti penjaga diam yang menyaksikan naik turunnya kota. Ketika para prajurit yang menjaga kota melihat mereka, secercah kekaguman terpancar di mata mereka. Lalu mereka bergegas dan dengan hormat memberi jalan, tidak berani menghentikan mereka sedikit pun. Lagi pula, aura kuat yang dilepaskan Chen Ping terakhir kali bagaikan gunung yang menjulang tinggi, menekan mereka hingga mati lemas, dan mereka masih mengingatnya dengan jelas. Keagungan dan kekuatan yang terkandung dalam napas itu membuat mereka merasakan takut dan kagum dari lubuk hati mereka. Humasi memandangi ekspresi hormat para prajurit, bibirnya sedikit melengkung saat ia berkata sambil tersenyum, "Aku tidak menyangka para prajurit dari Kabupaten Dongxiang begitu bijaksana. Lihat betapa ketakutannya mereka. Seolah-olah kita ini semacam monster." Chen Ping tersenyum tipis, senyum yang menunjukkan ketenangan yang melampaui dunia fana. Berkata, "Kekuatan menentukan segalanya, inilah hukum dunia kultivasi abadi. Di dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah, hanya dengan memiliki kekuatan besar kita dapat membuat orang lain merasa kagum." Keduanya berjalan memasuki kota. Jalanan masih terang benderang, seperti siang hari. Para pedagang menjajakan segala jenis barang di kedua sisi jalan, termasuk makanan lezat yang harum, senjata ajaib yang indah, dan segala jenis perkakas yang aneh dan ganjil, sehingga terciptalah suasana yang makmur.
Suasana yang semarak tampaknya menceritakan vitalitas dan kekuatan kota ini. Mari kita pergi ke keluarga Lin dulu. Chen Ping memiringkan kepalanya sedikit dan berbicara kepada Humasi. Tatapan matanya tegas dan tertang, seolah-olah dia sudah siap menghadapi apapun. Humasi mengangguk, sedikit antisipasi terpancar di matanya. Bagaimanapun, dia tidak akan pernah melupakan rasa kedua pelayan itu. Kedua pelayan itu lembut dan anggun, bagaikan bunga di musim semi, membuatnya merasa gatal setiap kali memikirkan mereka. Keduanya segera tiba di rumah keluarga Lin. Rumah itu megah, dengan gerbang merah terang yang megah dan megah. Singa-singa batu di depan gerbang tampak megah, seolah menjaga kedamaian rumah itu. Ketika Lin Yuner mendengar pelayan melaporkan bahwa Chen Ping dan Humasi telah kembali, dia sangat gembira dan bergegas keluar sambil mengambil roknya. Rambutnya berkibar lembut saat ia berlari, bagaikan satin hitam. Wajahnya penuh kejutan, dan matanya yang cerah berbinar-binar gembira. Rekan Taois Chen, Master Hu, Anda kembali. Suara jernih Lin Yuna bergema di udara, seolah-olah itu adalah nada terindah di dunia. Matanya mengamati mereka berdua, seolah mencari sesuatu, dengan sedikit kecemasan dan harapan di matanya. Nona Lin, kami kembali. Chen Ping mengangguk sedikit, nadanya tenang dan mantap. Lalu jiwa ayahku. Lin Yuna bertanya dengan gugup, tangannya tanpa sadar mencengkeram ujung bajunya, dan butiran keringat halus muncul di dahinya. Sepertinya ini adalah alat ajaib yang digunakan kuil jalan jahat untuk mengumpulkan dan menyimpan jiwa. Chen Ping bergumam pada dirinya sendiri, matanya memperlihatkan kebijaksanaan dan perenungan. Dia mulai mempelajari rune pada liontin giok itu dengan saksama. Rune ini sangat rumit, seperti kode misterius berisi hukum kekuatan jiwa yang mendalam. Sambil belajar, Chen Ping menyimpulkan suatu solusi dalam pikirannya. Alisnya kadang berkerut, kadang mengendur, seolah-olah dia tengah terlibat dalam pertarungan sengit dengan rune tersebut. Waktu berlalu menit demi menit, dan Chen Ping benar-benar tenggelam dalam penelitiannya. Dia tampaknya telah melupakan segalanya dan hanya terfokus pada liontin giok di tangannya serta kesimpulan dalam pikirannya. Di sisi lain, suara tawa terdengar dari kamar Humasi. Kedua pelayan itu melayani Humasi dengan sepenuh hati. Wajah mereka dipenuhi senyum lembut, dan sorot mata mereka menunjukkan semacam kepatuhan sekaligus rasa malu terhadap Humasi. Humasi berbaring di tempat tidur, menikmati kebahagiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Wajahnya dipenuhi kepuasan, seolah-olah ia telah mencapai puncak hidupnya. Nona Lin bijaksana dan tahu apa yang saya butuhkan. Humasi berpikir dalam hati, matanya menampakkan rasa bangga dan puas. Dalam beberapa hari berikutnya, Chen Ping mempelajari liontin giok itu siang dan malam. Dia bekerja siang dan malam dan menghabiskan hampir seluruh waktunya untuk penelitian. Lin Yuna akan mengunjunginya setiap hari dan membawakannya embun ajaib dan buah ajaib. Melihat Chen Ping bekerja keras, hati Lin Yuner dipenuhi rasa terima kasih. Dia tahu bahwa Chen Ping sedang mempelajari liontin giok itu dengan giat untuk ayahnya. Humasi tinggal di kamarnya sepanjang hari,
bersenang-senang dengan kedua pembantunya. Dia jarang sekali keluar dari kamarnya, tenggelam sepenuhnya dalam tanah kelembutan. Rasanya dunia baginya hanya berarti dua pembantu dan tempat tidur yang hangat itu. Tuan Hu, tubuhmu tidak akan sanggup menanggungnya jika kau terus seperti ini. Lin Yuna berkata dengan sedikit khawatir, matanya menampakkan kekhawatiran dan rasa khawatir. Hu Mazi tertawa terbahak-bahak, dengan sedikit nada meremehkan dalam tawanya. Jangan khawatir, Nona Lin, saya dalam keadaan sehat, makhluk kecil ini tidak ada apa-apanya. Saat itu, saya bisa berhubungan seks dengan 10 wanita sendirian tanpa masalah. Lin Yuna menggelengkan kepalanya tanpa daya dan tidak berkata apa-apa lagi. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang pria yang bersedia mempertaruhkan nyawanya demi seorang wanita. Setelah beberapa hari meneliti dengan giat, Chen Ping akhirnya memperoleh pemahaman tentang Liontin Giok itu. Jiwa Liontin Giok ini adalah senjata ajaib rahasia kuil jahat, yang khusus digunakan untuk mengumpulkan dan menyimpan. Hanya para tetua yang memenuhi syarat untuk memakainya. Biksu biasa di kuil Dao jahat hanya dapat menggunakan kantong penyimpanan jiwa untuk menyimpan jiwa mereka. Rune pada Liontin Giok mengandung hukum kekuatan jiwa yang kuat, yang dapat secara paksa mengekstraksi jiwa sang kultivator dan menyegelnya dalam Liontin Giok. Begitu. Pantas saja Sue Wuying mampu mengumpulkan jiwa begitu banyak kultivator. Chen Ping tiba-tiba menyadari, dan matanya menampakkan rasa lega setelah kesadaran yang tiba-tiba itu. Namun, belum menemukan cara untuk melepaskan jiwa tersebut. Desain Liontin Giok ini sangat cerdik. Liontin ini hanya memungkinkan jiwa masuk, tetapi tidak bisa keluar. Begitu jiwa terhisap ke dalamnya, sulit untuk melepaskannya. Sepertinya aku perlu menemukan cara untuk memecahkannya. Chen Ping berkata sambil mengerutkan kening, matanya memperlihatkan tekad dan kegigihan. Lah yakin bahwa selama ia tekun meneliti, ia akan mampu menemukan solusi. Dia terus mempelajari rune pada Liontin Giok, mencoba menemukan cacatnya. Jari-jarinya membelai lembut Liontin Giok itu, seolah merasakan setiap perubahan pada rune itu. Pada saat ini, ia menemukan bahwa rune pada Liontin Giok itu tampak membentuk formasi melingkar. Formasi ini terus-menerus menyerap kekuatan jiwa di sekitarnya, sekaligus menyegel jiwa dengan kuat di dalam Liontin Giok.